Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk minggu terakhir kami boleh menjalani bulan Januari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk berkat kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan ini ya Tuhan. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan Yesus, firman yang kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan, boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami, boleh menolong kami ya Tuhan di dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di sepanjang tahun 2022 ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan, supaya Tuhan boleh mengurapi, memberikan hikmat, memberikan kemampuan ya Tuhan, sehingga oleh kuasa-Mu saja ya Tuhan, hamba-Mu dapat berkata-kata, dan juga jemaat yang terkasih boleh diberkati ya Tuhan, dan boleh menghidupi firman-Mu itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami adalah jemaat-Mu ya Tuhan, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Ya, saya mengucapkan selamat berulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati di sepanjang tahun-tahun hari-hari yang akan mendatang. Dan mensyukuri kemurahan Tuhan bersama dengan saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan ini, sekaligus memasuki tahun yang baru ini, di bulan Januari ini, kita akan membahas satu perikop firman Tuhan, di mana kita akan bersama-sama membahas mengenai waktu, kesempatan, dan bagaimana kita memaknai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur 90. Mari kita membuka kitab kita dalam Mazmur 90. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Mazmur 90 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17 ini adalah mazmur yang dituliskan oleh Nabi Musa pada usianya yang sudah lanjut kepada Tuhan sebagai doanya. Kita akan membaca mazmur ini, Mazmur 90 ayat 1 sampai 17. Saya akan membaca ayat firman Tuhan yang bernomor ganjil, dan Bapak Ibu sekalian akan membacakan ayat yang bernomor genap. Saya akan mulai dari judulnya, Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan peradaban, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau mengembalikan manusia kepada tubuh dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Mata mesti bertahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti satu giliran jagat waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang musim dan hari. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Kau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Kami 70 tahun dari kami buat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami lalai. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Kami hari-hari kami
demikian sehingga kami beroleh di sana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu kami, yang supaya kami bersorak-sorai sukacita semasa hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Bersama-sama, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, yang perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan yang akan kita renungkan bersama pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong kita untuk mengerti firman Tuhan. Nah, tema yang saya berikan untuk perenungan kita pada saat ini ialah menghitung hari dengan bijaksana. Menghitung hari dengan bijaksana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Kita nggak bisa lihat dengan mata jasmani kita, tetapi waktu itu nyata. Ya, waktu adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi nyata. Setiap hari adalah hari yang baru, ya. Setiap hari kita menjalani hari berganti-ganti. Itu bukan hari yang sudah pernah kita lalui, tetapi hari-hari yang terus baru. Dan satu hari hanya dapat kita jalani satu kali saja. Ya, hari ini misalnya hari Minggu tanggal 30 hanya bisa kita jalani hari ini 30 Januari 2022. Tidak ada lagi untuk kedepannya tanggal 30 Januari 2022. Jadi hari kita jalani satu kali saja. Nah, kemudian hari tersebut berganti dengan hari berikutnya yang sama lamanya, ya, jumlahnya 24 jam, tetapi keadaannya berbeda. Ya, jadi besok pun kita akan menjalani waktu yang sama, lusa pun begitu, minggu depan pun begitu, tetapi keadaannya berbeda. Hari yang telah kita lalui itu sudah menjadi masa lalu, ya, dan tinggal kenangan saja. Dan hari ini merupakan kesempatan bagi kita. Sedangkan hari-hari yang akan datang menjadi suatu pengharapan bagi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi di dalam Kristus kita memiliki pengharapan-pengharapan karena kita meyakini bahwa Kristus akan senantiasa menyertai kita di hari-hari yang akan kita lalui. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suatu ketika ada seorang pemudi, dia ingin melakukan perjalanan yang jauh. Kira-kira perjalanannya itu memakan waktu belasan jam atau mungkin puluhan jam, begitu ya, mungkin seharian seperti itu. Dan karena dia ingin menikmati perjalanannya ini, dia memilih untuk pergi ke tempat tujuannya itu menggunakan transportasi darat atau mungkin menggunakan kereta seperti itu, kereta atau bis seperti itu ya, seperti itu. Nah, ketimbang dia memilih untuk naik pesawat, karena kalau naik pesawat itu kurang menikmati perjalanan karena dengan naik pesawat hanya memakan waktu itu cuma beberapa jam saja seperti itu. Jadi dia lebih supaya menikmati perjalanannya itu dia memilih untuk naik transportasi umum, transportasi darat begitu ya. Nah, tetapi ketika di perjalanan yang karena dia membawa barang-barang yang banyak, ya dia di perjalanan itu sibuk untuk menata barang-barangnya, memeriksa barang-barangnya, mengatur barang-barangnya. Aduh, kosmetikku ketinggalan nggak ya? Handphoneku ketinggalan nggak ya? Baju-bajuku ketinggalan nggak ya? Ini kok ketinggalan nggak? Jadi semuanya dicek di dalam perjalanan itu. Belum lagi di transportasi itu mungkin dia lagi melihat orang yang sedang bau alkohol gitu ya, mabuk. Jadi dia di dalam perjalanan itu mengeluh gitu ya. Jadi orang bau alkohol gitu atau bau rokok dan lain sebagainya. Jadi dia mengeluh dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan juga di perjalanan itu dia sibuk
bermain handphone misalnya, bermain game, dan lain sebagainya. Dia melakukan aktivitas-aktivitas lain. Nah, tanpa disadari dia sudah tiba di tempat tujuannya. Ya, tanpa disadari dia sudah. Dan ketika dia sampai, dia pun baru menyadari, kan saya mengikuti ikut di jalur kereta ini, naik di kereta ini supaya saya bisa menikmati perjalanan. Tapi ternyata ketika dia sudah sampai, dia sadar ternyata dia tidak menikmati apa-apa. Dia yang ingin menikmati perjalanan, indahnya ciptaan Tuhan dan lain sebagainya, ternyata dia tidak menikmati itu. Kenapa? Karena dia sibuk melakukan hal-hal yang lain. Seperti itu, dia sibuk mengatur barang-barangnya, mungkin dia sibuk bermain game, handphone dan lain sebagainya. Dia sibuk mengeluhkan orang lain seperti itu. Dan mungkin ini merupakan ilustrasi di dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kala di dalam perjalanan hidup kita ini merupakan sebuah perjalanan. Kadang-kala di dalam perjalanan kehidupan kita pun kita itu kadang seperti itu. Ya, kita bukannya menikmati menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, tapi yang kita lakukan sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu. Ya, kita kurang baik dalam mengatur waktu, memprioritaskan segala sesuatu, ya sampai akhirnya yang kita prioritaskan untuk menikmati kebaikan Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan, malah kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Atau mungkin kita sibuk mengomentari hidup orang lain. Hidupnya kok seperti itu ya? Kok dia seperti ini ya? Kok dia seperti itu ya? Atau kita sibuk dengan mengerjakan sesuatu yang sepertinya mungkin itu perlu, tapi untuk situasi saat itu tuh belum perlu dilakukan seperti itu. Nah, karena itulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita memerlukan hikmat Tuhan sehingga di dalam menjalani kehidupan ini ya kita bisa menjalani dengan penuh bijaksana. Nah, Mazmur 90 yang tadi kita baca barusan ya, itu mengajarkan kepada kita sebuah gambaran tentang bagaimana hati yang bijaksana itu. Mari kita sama-sama telusuri ya, bagaimana kita dapat menggapai hati yang bijaksana itu hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Yang pertama di ayat 1 dan 2 kita perhatikan di situ, mari kita baca bersama ayat 1 dan 2. Doa Musa, abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Di sini dari ayat ini kita bisa melihat bahwa untuk memperoleh hati yang bijaksana, kita memerlukan hati yang menyadari bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya tempat perteduhan. Nah, inilah satu hal pertama dan utama yang perlu kita sadari, bahwa hanya Allah sajalah satu-satunya tempat perteduhan. Sikap hati bijaksana yang pertama dan utama ditandai dengan kesadaran bahwa hanya Tuhan saja satu-satunya tempat perteduhan. Musa dalam doanya pada ayat 1 dan 2 ini memberikan dua gambaran tentang Tuhan sebagai tempat perteduhan. Yaitu apa? Yang pertama, bahwa Allah itu adalah Allah sebagai juru selamat kita, dan yang kedua, Allah itu adalah Allah pencipta. Ya, Allah digambarkan sebagai tempat perteduhan itu dimaknai dengan dua hal. Yang pertama, Allah sebagai juru selamat, yang kedua, Allah sebagai pencipta. Menyadari dan mempercayai bahwa Allah adalah juru selamat dan pencipta akan membuat kita dapat tetap tenang dan bersemangat menghadapi berbagai pergumulan di dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6. Boleh kita baca bersama-sama ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia
Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghadirkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan lalu. Yang kedua, di dalam bagian ini kita melihat bahwa Musa mau menggambarkan, mau menjelaskan kepada kita bahwa untuk memperoleh hati yang bijaksana, kita perlu memiliki hati yang menyadari akan kerapuhan manusia, ya, menyadari bahwa manusia itu terbatas, ya. Musa dalam doanya pada bagian ini menyadarkan kita bahwa kita manusia begitu fana dan rapuh. Kesadaran akan hal ini merupakan ciri kedua dari hati yang bijaksana. Yakobus pun di dalam kitab Yakobus pun dikatakan bahwa hidup manusia itu merupakan kuat yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, ya. Manusia hidupnya seperti itu, ya, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Maka dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri di dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak akan mampu mengatasi masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, menghadapi kehidupan dengan berbagai dinamikanya. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu. Karena Alkitab sendiri menjelaskan bahwa manusia itu penuh dengan kerapuhan. Untuk itulah kita membutuhkan Tuhan yang tadi dikatakan di ayat 1 dan 2. Kita butuh Tuhan sebagai tempat perteduhan, di mana Dia adalah juru selamat kita dan Dia juga adalah pencipta kita. Dan yang kedua, setelah kita menyadari dan mengakui bahwa Dia adalah satu-satunya tempat perlindungan kita, satu-satunya yang dapat kita andalkan, yang kedua ialah bahwa kita menyadari betapa rapuhnya kita. Dan tanpa kita menyadari kita rapuh, kita lemah, kita tidak berguna, kita lemah dan lain sebagainya, tidak mungkin kita bisa mengandalkan Tuhan. Ya, jadi sekalipun kita sadar Tuhan itu berkuasa, tapi kalau kita sendiri tidak sadar dirinya kita ini lemah, tidak mungkin kita mau bergantung kepada Tuhan. Ya, tidak mungkin kita, malah yang ada kalau kita merasa kita kuat, kita pun juga sadar Allah itu kuat, yang ada kita malah bersaing dengan Tuhan. Seperti jadi ketika kita sadar bahwa Allah itu Allah yang berkuasa dan kita adalah orang yang lemah, yang kita lakukan ialah kita bergantung penuh kepada Tuhan. Yang ketiga, ya, setelah kita menyadari bahwa Tuhan itu tempat perteduhan, yang kedua kita menyadari kita adalah manusia yang rapuh, yang ketiga kita menyadari bahwa menyadari dasarnya murka Allah bagi manusia yang berdosa. Itu ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-12, ya. Itu bisa dibaca di situ di ayat 7, sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Dan di ayat selanjutnya hingga ayat yang ke-12, di sini menggambarkan bahwa Allah begitu murka kepada orang-orang yang tetap hidup di dalam dosa. Maka hati yang bijaksana ditandai juga dengan kesadaran bahwa Allah bisa murka dan murkanya itu dahsyat. Musa menggambarkan bagaimana manusia tidak akan bisa berlari dari murka Allah. Manusia yang berdosa, yang tetap memilih untuk hidup di dalam dosa, itu tidak akan pernah bisa lari daripada murka Allah. Tetapi di ayat 7b di situ dikatakan, dan karena kehangatan murkamu kami terkejut. Nah, di sini mau mengingatkan kepada kita bahwa kehangatan murka Allah itu untuk mengejutkan kita. Murka atau amarah Tuhan itu bertujuan, ya, untuk menyampaikan atau mengingatkan kembali sebuah pesan bagi umatnya, ya. Karena pada bagian akhir daripada tulisan daripada Musa ini, di situ Musa berseru di ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Nah, menghitung hari-hari itu bukan, oh sekarang tanggal 30 ya, oh minggu depan tanggal sekian ya, oh bulan depan itu bulan Februari ya, oh nanti tanggal ini akan ada. Bukan seperti itu ya, menghitung hari-hari itu maknanya lebih dalam. Nanti sebentar kita akan lihat ya. Nah, jadi bagaimana supaya kita itu bisa memperoleh hati yang bijaksana? Yang pertama tadi kita sadar bahwa Tuhan itu satu-satunya tempat perteduhan. Yang kedua, kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang rapuh, yang lemah. Dan yang ketiga, kita menyadari bahwa betapa dahsyatnya murka Allah bagi setiap orang yang berdosa, yang tidak mau kembali kepada Allah. Dan yang terakhir, kita melihat di ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17, ya kita perhatikan di situ. Saya bacakan, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semangatmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tanganmu. Perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Nah, di ayat 13 hingga ayat yang ke-17 ini, itu mau menyampaikan kepada kita bahwa untuk memperoleh hati yang bijaksana, kita perlu memiliki hati yang menyadari bahwa Tuhan sumber pemulihan. Ya, Tuhan sumber pemulihan. Pada bagian akhir dari Mazmur ini, dari doa Musa, ialah sebuah kesadaran dan keyakinan bahwa Allah, Sang Juru Selamat dan Pencipta itu, yang menaruh kita di dalam kefanaan, yang menaruh manusia di dalam kerapuhan dan juga kedahsyatan murkanya, itu juga adalah Allah yang merupakan satu-satunya pemulih keadaan kita. Ya, Dia adalah Allah yang pencipta, ya, yang mengizinkan kita mengalami kerapuhan, tapi Dia juga lah yang memberikan kita pemulihan. Ya, Allah adalah pemulih kita. Itu bisa kita lihat di ayatnya yang ke-13. Di situ Tuhan Yesus katakan, Alkitab katakan seperti ini. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami pada waktu pagi dan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesadaran dan keyakinan yang harus kita bangun dan bagikan sebagai wujud hati yang bijaksana adalah kesadaran dan keyakinan bahwa hanya Tuhanlah, Tuhan Yesuslah satu-satunya sumber pemulihan kita, yang pasti tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Yang pasti akan menyatakan kemurahannya bagi kita. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk memperoleh hati yang bijaksana menurut Mazmur 90 ini, yaitu kita harus yang pertama menyadari bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Ialah perteduhan kita, tempat perteduhan kita, perlindungan kita. Yang kedua, bagaimana kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang memerlukan Tuhan sebagai tempat perteduhan kita. Yang ketiga ialah kita menyadari bahwa Allah dapat murka, Allah dapat marah kepada orang-orang yang tetap hidup di dalam dosa-dosanya. Dan yang terakhir kita menyadari bahwa Tuhanlah sumber pemulihan. Manusia yang berdosa, yang hidup di dalam dosa, dia harus kembali kepada Allah untuk dapat memperoleh pemulihan itu. Maka pada akhirnya ketika kita sudah selesai memperoleh hati yang demikian, ya, hati menyadari hal-hal yang demikian, maka kita akan sampai pada momentum memperoleh hati yang bijaksana. Ya. Sehingga pada akhirnya di ayat yang ke-17 kita dapat berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah
Tentukanlah itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan menghitung hari, kita bisa belajar untuk yang pertama, selalu bersyukur. Sebab kita pasti akan mendapati banyak sekali berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan mendapati banyak sekali Tuhan mengintervensi hidup kita. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita demi kebaikan diri kita. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dan penyertaannya selalu ajaib ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Yang kedua, ya, dengan menghitung hari-hari kita belajar untuk menghitung berkat-berkat Tuhan. Ya, dengan menghitung hari, kita pun semakin semakin melihat ya bahwa ternyata berkat-berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kita begitu banyak. Sampai kita menghitung hitungan kita pun tidak cukup ya, entah sudah sekian kalinya kita pun sampai lupa ya, karena saking banyaknya sudah terlalu banyak berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dengan menghitung hari kita belajar menghitung berkat-berkat Tuhan sampai akhirnya berkat itu tidak terhitung lagi. Kemudian dengan menghitung hari kita belajar untuk mengingat dan belajar dari kesalahan kita, bangkit dari penyesalan, berbalik dari dosa, dan juga mungkin kita perlu untuk mengenang rasa sakit, kepahitan yang Tuhan pernah izinkan kita alami ya di dalam kehidupan kita. Menghitung hari berarti sebagai orang yang percaya kita mengingat kembali bagaimana kita menjalani hari-hari kita, bagaimana kita menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan, dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan setiap waktu yang Tuhan berikan. Ya. Ada saya pernah dengar orang bicara seperti ini ya, 1 jam itu bisa sama dengan 1.000 yen ya. Bekerja 1 jam bisa dapat 1.000 yen, tetapi 1.000 yen itu tidak bisa membeli waktu kita, tidak bisa menggantikan 1 jam itu. 1 jam bisa kita dengan 1 jam kita bisa mendapatkan 1.000 yen, tetapi 1.000 yen ataupun 1 juta yen pun ya itu tidak akan pernah kita tidak akan pernah bisa membeli ya, tidak akan pernah bisa menggantikan 1 jam yang sudah berlalu. Ya, karena itulah mari kita menggunakan waktu kita sebaik itu. Mungkin kita sibuk untuk bekerja mencari yen ya, tetapi ingat jangan lupa Mazmur ini mengingatkan kepada kita untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita melihat bahwa kehidupan kita ini tuh ada intervensi daripada Allah. Kita perlu untuk kembali mengucap syukur kepada Allah, yang menjalani kehidupan kita, ya, menjalani kehidupan kita dengan terus bergantung kepada Allah, dan bukan hanya bergantung dalam soal-soal materi saja, tetapi dalam segala hal kehidupan kita perlu untuk mengandalkan Tuhan, yang mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita, menolong kita di dalam menjalani kehidupan kita di sepanjang tahun 2022 ini, supaya Tuhan senantiasa memberikan kita hikmat, memberikan kita hati yang bijaksana, memberikan kita hati yang untuk terus berpaut kepada Tuhan, ya, hati yang rindu untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan, hati yang rindu untuk senantiasa memberi waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan, yang mengutamakan Tuhan. Ya. Demikian firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus yang akan senantiasa menolong kita untuk bisa mengerti dan juga menghidupi firman yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk